Masuknya program MRSS atau Multi Role Support Ship ke dalam rancangan Malaysia ke-13, periode 2026 sampai 2030, merupakan sinyal kuat arah modernisasi tentara laut di Raja Malaysia. Kapal ini bukan sekadar tambahan armada, tetapi aset strategis yang berperan besar dalam proyeksi kekuatan maritim Malaysia di kawasan. MRSS dirancang sebagai kapal besar multiguna, yang mampu menjalankan berbagai misi sekaligus. Mulai dari operasi militer, pengangkutan pasukan dan kendaraan tempur, bantuan kemanusiaan, hingga evakuasi warga negara di luar negeri. Artinya, satu kapal mampu menggantikan beberapa peran platform lama. Keputusan memasukkan MRSS ke dalam rancangan Malaysia ke-13 menunjukkan bahwa Malaysia mulai berfokus pada kemampuan power projection dan operasi lintas wilayah. Kapal ini memungkinkan pasukan Malaysia beroperasi jauh dari wilayah teritorialnya, terutama di kawasan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Dalam doktrin pertahanan modern, MRSS sering disamakan dengan kapal amfibi atau kapal dukungan strategis. Dengan dek helikopter yang luas, hanggar, serta fasilitas medis, kapal ini mampu berfungsi sebagai pusat komando terapung, sekaligus rumah sakit lapangan saat krisis. Bagi tentara laut di Raja Malaysia, kehadiran MRSS juga berkaitan erat dengan rencana transformasi armada yang lebih efisien namun tetap berkemampuan tinggi. Alih-alih mengoperasikan banyak kapal kecil dengan fungsi terbatas, Malaysia mulai mengarah pada platform besar yang fleksibel dan modular. MRSS diproyeksikan mampu membawa helikopter angkut, kendaraan tempur, serta ratusan personel sekaligus. Kemampuan ini sangat penting untuk operasi amfibi, bantuan bencana, maupun pengerahan pasukan cepat ke wilayah konflik. Meski sudah masuk ke dalam rancangan Malaysia ke-13, proyek MRSS saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan penganggaran awal. Artinya, proses tender, desain akhir, dan pemilihan galangan akan berjalan bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini wajar, mengingat proyek MRSS tergolong mahal dan kompleks. Selain biaya pembangunan kapal, diperlukan investasi besar untuk pelatihan kru, infrastruktur pendukung, serta integrasi sistem tempur dan komunikasi modern. Dari sisi geopolitik, langkah Malaysia ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika Asia Tenggara. Persaingan kekuatan maritim, meningkatnya aktivitas militer di Laut Cina Selatan, serta kebutuhan respons cepat terhadap krisis regional menjadi faktor pendorong utama. MRSS juga memberikan fleksibilitas besar dalam misi non-perang. Saat bencana alam terjadi, kapal ini dapat berfungsi sebagai pusat logistik, rumah sakit terapung, dan basis helikopter untuk operasi penyelamatan. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, MRSS akan menjadi salah satu kapal terbesar dan tercanggih yang pernah dioperasikan Malaysia. Ini akan menempatkan tentara laut di Raja Malaysia C.J. Ajar dengan angkatan laut regional yang lebih dulu mengoperasikan kapal serupa. Kesimpulannya, masuknya MRSS ke dalam rancangan Malaysia ke-13 bukan sekadar wacana. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang Malaysia untuk membangun kekuatan laut yang modern, fleksibel, dan memiliki daya gentar tinggi. Kini, pertanyaannya tinggal satu, seberapa cepat Malaysia mampu merealisasikannya?